Nah, dalam Islam itu sebenarnya ada rumusan bagaimana mengatur keuangan secara syariah agar hidup penuh dengan berkah. Jadi dalam Islam yang membedakan antara Islam dengan yang non-Muslim atau yang konvensional adalah dia selalu ada namanya alokasi untuk dana sedekah, infak, dan wakaf. Ini harus ada lah ya. Ini yang membedakan antara orang Islam dan non-Muslim. Yang kedua adalah meminimalkan hutang. Jadi hutang ini bagi seorang Muslim itu benar-benar harus dihindari ya. Sebisa mungkin jangan berhutang. Makanya dalam skema cicil mobil yang kita bahas sebelumnya, itu kita lebih lebih syari'i kalau kita menggunakan skema cash ketimbang skema hutang. Ya, dan ternyata skema cash pun secara hitungan ekonomi itu lebih menguntungkan daripada skema hutang. Ya, tujuan keuangannya juga diatur, jadi kita punya pendapatan itu juga harus diatur nih keluarnya akan kemana seperti itu. Dan usahakan jangan konsumtif. Nah, dalam Islam namanya rumusan namanya 111 ya. Rumusan 111 saya lebih suka menyebutkan rumusan sepertiga, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba bahas ya. Rumusan 111. Jadi rumusan 111 ini adalah rumus yang mengatur keuangan yang diajarkan oleh sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi. Dan sebenarnya juga banyak kisah-kisah Israeliat yang membahas tentang ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang dulu pernah memberi ide kepada Nabi ketika perang Khandaq untuk membangun parit agar uh, masyarakat Madinah waktu itu bisa menang dalam perang Khandaq. Jadi satu riwayat bahwa bahwasanya Salman Al-Farisi memiliki modal uang 1 dirham. Kemudian beliau menggunakannya untuk membuat anyaman dan dijual seharga 3 dirham. Jadi gitu ya. Jadi beliau punya uang 1 dirham, dibuat suatu produk gitu kan, dijual dengan harga 3 dirham. Jadi harganya itu kalau bisa ya lebih tinggi daripada harga modalnya gitu kan. Jadi kalau kalian lihat produk-produk yang branded itu rata-rata kayak banyak lah produk branded ya, itu harganya pasti jauh bahkan 100% daripada biaya operasional. Seperti itu. Dan ketika mendapat keuntungan 3 dirham ya, ini poinnya ya. Ya. Poinnya beliau membaginya menjadi 3 lagi ya. Satu dirham digunakan untuk keperluan keluarga, jadi satu dirhamnya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya. Satu dirham digunakan untuk bersedekah, ya. Dan satu dirham lainnya digunakan untuk modal usahanya, gitu ya. Jadi ini kan rumusan gampang ya. Jadi kita bisa kalkulasikan, karena dia menjual 100 produk gitu kan. Artinya dia dapat 300 dirham. Jadi 100 dirhamnya untuk keluarga, 100 dirhamnya untuk dia sedekahkan, 100 dirhamnya kembali dia gunakan untuk modal. Kalau seandainya dia bisa berhasil menjual 10.000 produk, berarti ya kita kalikan ya. Artinya dia kalau 30.000 berarti 10.000-nya untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga, 10.000-nya yang kedua digunakan untuk sedekah, 10.000 yang ketiga digunakan untuk modal kembali untuk usahanya. Seperti itu ya. Jadi ini rumusnya bisa kita kalkulasikan sesuai dengan keuntungan bisnis kita masing-masing. Nah, ini ada beberapa tips keuangan pribadi yang bisa kita bahas ya. Jadi ada namanya spending. Spending itu kayak pengeluaran uang ya, penggunaan uang. Uangnya digunakan untuk apa gitu kan. Ada namanya earning, pendapatan ya. Spending pengeluaran ya, earning pendapatan. Nah, sifat dari pengeluaran itu bisa kita kontrol biasanya. Kita mau gunakan uangnya untuk apa gitu ya. Bisa kontrol artinya itu bisa kita atur untuk apa. Sedangkan kalau earning itu adalah pendapatan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kadang banyak, kadang sedikit ya, kadang banyak, kadang sedikit ya. Nah, earning ini sebisa mungkin kita ngomongin earning dulu, sebisa mungkin karena dia uncontrol ya, itu dibuat posnya yang banyak. Ini poinnya ya, poinnya. Saya banyak belajar juga ini. Jadi jangan sampai mindset kita pendapatan itu hanya gaji. Itu salah, salah sekali. Dalam dalam kalau anak ekonomi mikir pendapatan hanya gaji itu adalah salah, total salah. Ya. Jadi pendapatan itu kalau bisa banyak ya, banyak. Kalau kita ngadain gaji ya berapa lah ya. Gaji saya aja sebagai dosen gitu kan itu kecil sekali dibanding total pendapatan bulanan ya. Paling cuma 30% ya paling 30% kecil sekali. Ya, kadang 20% ya kadang. Jadi sangat kecil sekali. Jadi butuh sumber pendapatan lainnya. Seperti ada project, ada jurnal editor, ada juga jualan ya. Ya jualan ini kalau bisa
kita memutusnya tetap melakukan jualan karena itu bagian daripada sumber kebakaran rezeki ya gitu kan. Jadi ini diatur yang banyak ya. Yang penting kalian bisa imbang mengerjakan semuanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang spending pengeluaran itu sebaiknya bisa kita bagi menjadi 4 ya. Kalau tadi Salman Al Farisi membagi menjadi 3 yaitu untuk living, untuk keluarganya, untuk sedekah sama untuk modal kembali. Nah, itu sebenarnya kalau yang kita lihat acuannya berarti kalau Salman Al Farisi melakukan living, investing sama giving. Dia nggak ada saving ya. Tapi zaman sekarang biasanya kita tetap harus ada namanya saving. Walaupun saving ini sebagian ulama memandang ini bukan bagian daripada tradisi Islam ya. Jadi kalau dalam Islam itu sedekah pangkal kaya. Jadi bukan menabung pangkal kaya ya, tapi sedekah yang buat kita kaya. Jadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Jadi sebagian ulama juga lain ada yang boleh kan namanya saving atau menabung. Gitu kan. Jadi ini kita atur aja nih. Jadi tiap ada pendapatan masuk, kita atur untuk living berapa, untuk kebutuhan sehari berapa, untuk tabungan berapa. Dan dalam teori keuangan, menabung itu dijadikan pos pengeluarannya dan dia tuh dikeluarkan di awal bulan. Jadi kalau kalian anak karyawan atau orang yang pendapatannya tiap bulan di awal bulan gitu kan, itu langsung dikeluarkan di awal bulan, bukan di akhir bulan. Ya. Kalau di akhir bulan itu biasanya udah habis. Jadi tabungan itu bukan sisa ya, bukan sisa, tapi memang benar-benar dialokasikan di awal. Seperti itu. Yang ketiga adalah investing. Kita investasikan itu biasanya diusahakan ya. Itu di sektor real atau usaha-usaha yang bonafit. Ya, ya kalau saya sih nggak, kalau kita lihatlah di tempat rata-rata di Indonesia gitu kan jarang orang yang invest di bidang keuangan karena rata-rata emang nggak paham ya. Jadi kalau kalian di anak MKS ini banyak orang yang investasi di sektor keuangan, saya kira tuh apa ya banyak pembahasan di situ ya. Saya kira itu jauh sekali kalau kalian bandingkan dengan keuntungan di kalau kalian invest di sektor real kayak di tanah, di emas itu jauh sekali. Dan risikonya lebih kecil kan kalau kita invest di sektor yang kayaknya tanah, emas gitu itu lebih kecil daripada kita di sektor yang sifatnya pasar modal apapun itu. Dan kita nggak terlalu banyak mikir terkait hitung-hitungan ekonomi segala macam, baca analis data ekonomi itu nggak terlalu ribet lah ya, ribet. Jadi hidup ini sebisa mungkin mudahkan urusan dunia ya, jangan sampai kita terlalu ribet mau urusan dunia sampai kita nggak sempet sholat, zakat segala macam ya. Yang terakhir yang paling penting adalah giving. Giving ini adalah satu yang wajib sekali dalam Islam ini harus ada. Ini yang membedakan antara syariah apa enggak ya. Membedakan keuangan syariah apa enggak itu yang membedakan givingnya. Giving itu harus ada ya. Bahkan giving itu kalau dalam standar ekonomi Islam sebenarnya itu harus lebih besar daripada 3 pos yang lainnya. Daripada living, saving, sama investing. Giving itu paling besar ya. Jadi kalau dalam ada beberapa mentor keuangan syariah itu yang mengatakan kalau bisa living itu standarnya tetap ya sama. Ya mau kalian gajinya berapa, kalau bisa living itu sama. Kalian mau gajinya 50 juta, livingnya 10 juta, ya udah 10 juta aja. Nanti kalau kalian gajinya 1 M, ya tetap 10 juta. Jangan nambah. Jangan gaji kalian naik, pendapatan kalian naik, standar living kalian naik juga. Jangan. Itu nggak sesuai syariah. Ya. Nah, tapi kalau giving, nah giving ini harus terus diperbesar gitu kan. Jadi kalau pendapatan kalian makin naik, berarti givingnya harus ditambah lagi gitu kan. Ditambah lagi. Livingnya tetap sama, tapi givingnya harus ditambah gitu kan. Karena nanti kita akan bahas di antara booster untuk meningkatkan rezeki itu ternyata adalah giving dalam Islam. Nah, ini di antara tips cara menentukan saving adalah tentukan tujuan spending. Jadi kalau bisa nih orang manajemen keuangan saya harus benar paham ya. Harus tahu dapat uang, jangan dikeluarkan dulu uang itu sampai tahu nih keluarnya kemana gitu kan. Jangan asal gitu kan. Datang ke mall belanja habis itu nggak karuan nggak bisa kayak gitu. Itu bukan bukan anak manajemen keuangan syariah lah gitu ya. Tidak harus ada perencanaannya gitu kan. Dan kalau bisa efisien dalam menggunakan dana. Kalau bisa beli apa tuh bisa makan sehari itu dengan uang 20.000 kenapa harus keluar uang 100.000 gitu kan. Kalau kita bisa makan satu hari dengan uang 3 kali sehari dengan uang 30.000 kenapa harus keluar uang sampai 300.000 gitu kan. Itu efisiensi ya. Bisa dengan memasak segala macam ya. Bisa dengan yang lain sebagainya. Ya itu banyak ya. Kalau kita bisa pakai internet yang ada di sekitar misalnya kayak internet aja ya. Itu banyak sekali spot di Jambi ini yang bisa kita pakai kayak
kuota baru segala macam itu yang gratis ya. Kalau kita bisa pakai kuota gratis, nama harus bayar gitu kan. Jadi itu bisa manfaatkan ya. Nah, jadikan menabung sebagai tujuan spending yang wajib. Jadi kita bahas dan mulai dari kelola uang yang kecil dengan baik. Jadi kalau kalian punya uang kecil ini maksudnya kayak uang receh ya. Uang receh itu kalau bisa kalian simpan di suatu tempat yang rapi gitu kan. Bahkan dipisahkan per nominal 100, 200, 500, 1000 itu kita pisahkan. Itu kita harus mulai belajar dari itu ya, dari uang yang kecil dulu baru bisa belajar mengelola keuangan yang lebih besar. Dan biasakan tunda keinginan ya. Jadi keinginan itu biasanya adalah sesuatu yang sifatnya apa ya, muncul sesaat gitu kan. Ketika misalnya kita datang ke mall atau datang ke toko segala macam, tengok HP bagus, lihat HP bagus, kita pengen beli, atau lihat barang bagus kita pengen beli. Coba deh belajar ditunda loh. Ah, nanti aja deh saya belinya, coba besok gitu kan. Coba besok. Ternyata pas kita pulang ke rumah biasanya pikiran kita udah berubah ya. Ternyata besok udah merasa udah kayaknya nggak belum perlu deh beli barang itu. Nah, itu salah satu cara kita ya untuk bisa mengcounter atau mengontrol keinginan yang tidak baik dalam pribadi kita masing-masing. Nah, di antara investasi terbaik di zaman sekarang adalah tanah ya. Jadi, yang paling investasi terbaik itu ada sebenarnya ada satu lagi ya. Ada namanya ternak. Karena itu bagian dari hadis Nabi, saya belum sampaikan di sini. Jadi di antara Nabi menyebutkan ada dua investasi terbaik di akhir zaman. Yang pertama itu adalah tanah di kaki gunung. Jadi tanah ya, tanah tapi bukan bangunan. Ini harus saya tekankan. Jadi sebenarnya investasi properti itu bukan investasi bangunan, rumah segala macam. Jadi kalau kalian lihat kenapa harga rumah itu selalu naik, itu bukan karena bangunannya, tapi karena harga tanahnya yang naik. Bangunan itu semakin lama makin turun loh. Coba kalian lihat, rumah ketika dibangun itu bagus, tapi lama ditinggal pasti dia rusak bangunannya. Tapi tanahnya tetap sama, ya kayak gitu-gitu ya tanahnya gitu kan. Nah, nilai valuasi tanah itu lebih besar daripada nilai bangunannya. Itu yang menyebabkan harga rumah naik seperti itu. Jadi patokannya adalah tanahnya, bukan bangunannya ya. Ya. Dan tanah yang paling bagus menurut hadis Nabi adalah tanah yang ada di kaki gunung, yang selalu dituruni hujan, yang selalu subur seperti itu. Ya. Dan yang kedua itu adalah ternak ya. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari, itu adalah dua investasi terbaik di zaman adalah tanah di kaki gunung dan seekor kambing. Ya, seekor kambing itu adalah ternak ya. Ternak yang bisa kalian kembangkan. Yang kedua adalah emas pastinya ya. Emas karena harga selalu naik. Yang ketiga adalah aset digital seperti kalian bikin akun YouTube, bikin Instagram, segala macam ya. Bikin pembelajaran secara digital ya. Itu bisa kalian gunakan, bisa kalian jual ke banyak orang ya. Segala macam. Dan yang terakhir adalah edukasi, pendidikan, skill. Itu adalah investasi terbaik ya. Jadi jangan ragu untuk investasi dalam sektor skill. Belajar, misalnya belajar menjahit lah, belajar mencukur rambut, segala macam. Itu skill-skill yang kayaknya ringan itu bisa menjadi bumper ya. Kalau seandainya kalian lagi nggak ada uang sama sekali, kalian bisa jual jasa gitu kan. Jual jasa itu sesuatu yang paling murah gitu kan. Nggak perlu banyak modal gitu ya. Kalian bisa nulis, kalian bisa desain, itu kan nggak perlu banyak modal ya. Tapi kalian bisa jualnya ke banyak orang seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi jual jasa itu salah satu bagian itu membutuhkan skill sebagai dasar investasinya. Oke, nah ini terakhir, slide terakhirnya kita akan bahas terkait 7 bolster rezeki dalam Islam. Karena kita ngomongin terkait manajemen keuangan syariah ya. Jadi ada 7 macam yang bisa kalian lakukan. Hal, perbuatan, aktivitas yang bisa kalian lakukan yang akan secara nggak langsung akan meningkatkan rezeki kalian. Ya, karena ini sudah ada hadisnya. Oh, sudah ada sunatullahnya bahasanya gitu ya. Yang pertama adalah sedekah. Makanya dari awal tadi saya selalu bahas di manajemen keuangan syariah itu nggak syar'i kalau nggak pernah memasukkan sedekah di dalam manajemen keuangan syariah, dalam manajemen perusahaannya, manajemen rumah tangganya. Jadi itu harus ada, wajib. Kenapa? Karena banyak sekali hadis, ayat Quran yang membahas terkait ini, sedekah itu pasti akan melipat gandakan rezeki kita. Ya. Ini ibaratnya kalau dalam hadis dalam Al-Baqarah itu dalam satu dinyatakan perumpamaan orang-orang yang menampakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih. Jadi kita ngasih sedekah ke orang itu seperti benih ya, yang menumbuhkan 7 tangkai bulir. Itu ternyata bisa tumbuh menjadi 7 tangkai. Artinya bisa dilipat gandakan 7 kali lipat.
Tiap bulir itu mendapatkan 100 biji. Artinya dari satu investasi sedekah tadi itu bisa menjadi 100 kali lipat. Ya. Bisa Allah lipat gandakan sampai 100 kali lipat. Bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya bisa bertemu dengan teman yang baik, punya anak yang soleh, gitu kan. Dan pendapatan kita seumur juga naik segala macam. Maka Allah juga akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Yang makin ikhlas kita memberikan sedekah itu biasanya makin besar return yang Allah berikan kepada hamba yang bersedekah. Yang kedua, ini yang harus wajib dilakukannya. Yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim ini adalah bagian daripada kebiasaan harusnya jadi kebiasaan para manajer keuangan syariah. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini bahasanya jelas sekali ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Ya, cobalah kalian main ke rumah paman, kakek, kawan lama, itu pasti minimal kalian dapat minum lah gitu kan. Dapat kenalan, dapat channel, dapat info baru yang pasti akan menguntungkan kalian bukan secara emosional tapi juga secara duniawi biasanya. Yang ketiga adalah ridho orang tua. Ini penting sekali. Karena sehebat apapun kita, siapapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, kalau uh, orang tua kita nggak ridho, itu akan susah suksesnya. Bahkan ini terkait ridho orang tua ini bukan hanya berlaku pada muslim saja, bagi non muslim juga seperti itu. Saya sudah melihat banyak sekali orang-orang non muslim yang sukses. Salah satu tips sukses mereka adalah mereka selalu membahagiakan orang tuanya. Dapat keuntungan, dapat gaji, diberikan kepada orang tua dulu. Biasanya kalau di Indonesia ini gaji pertama kali, kalau kalian udah kuliah, kerja, gaji pertama tuh kalau bisa diusahakan kasih orang tua dulu. Ya, agar kedepannya Allah lipat gandakan lagi gitu kan. Jadi sedekah yang terbaik ya sedekah kepada orang yang terdekat ya. Yang pertama ya pada orang tua. Seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ternyata yang bisa meningkatkan rezeki itu adalah menikah. Dan ini sudah banyak sekali yang membuktikan. Jadi kalau kalian merasa menikah belum mampu gitu kan, ya berpuasa gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang ketika sebelum menikah itu dia belum bekerja, pengangguran gitu kan. Ketika dia sudah menikah malah Allah luaskan rezekinya. Kok bisa kayak itu? Itu sunatullah ya. Ya. Jadi ini Allah membahasakannya dalam surat An-Nur ayat 32. Bisa kalian cek sendiri di Quran masing-masing. Jika mereka miskin, ya, ketika Allah menyuruh hambanya untuk menikah dan jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya. Jadi ini Allah sendiri yang akan memberikan kemampuan. Ya. Jika seorang itu sudah menikah dan dia miskin, Allah akan memberikan dia kemampuan. Ya. Yang awalnya dulu nggak bertanggung jawab, misalnya kan, ketika dia menikah dia mau nggak mau secara psikologi pun dia akan belajar bertanggung jawab. Seperti itu. Ya. Jadi yang keempat. Yang kelima adalah punya anak. Apa hubungannya punya anak sama rezeki? Orang tua kita zaman dulu sering bilang banyak anak banyak rezeki. Itu bukan tanpa dasar ya. Itu ada ayat Qur'annya, ada hadisnya ya. Jadi dalam dalam soal Al-An'am ayat 151 sebutkan dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, sungguhnya yang ngasih rezeki kalau kalian punya anak, Allah langsung yang ngasih rezeki lewat tangan kalian. Ya. Jadi kalau banyak sekali nih, saya udah rasakan sendiri sebagai seorang bapak ketika mau lahiran anak tuh ada aja rezeki yang nggak disangka-sangka yang datang. Dan secara hati nurani kita tahu ini sebenarnya rezeki untuk anak kita. Seperti itu kan. Memang rezeki dia gitu kan, cuma lewat tangan kita. Seperti itu. Ya, jadi jangan ragu untuk punya anak. Dan ini jadi penyakit ya di negara-negara kayak negara di Korea, di negara-negara di Eropa tuh banyak orang nggak mau punya anak karena takut miskin. Padahal Allah, kita sebagai Muslim tahu kalau kita punya anak, Allah yang akan menjamin rezeki anak kita. Dan yang ke satu dua tiga enam lima enam ya, keenam itu adalah jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur. Dalam surah Ibrahim disebutkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, saya akan tambah nikmat kepadamu. Jadi bersyukur aja ya. Kita dagang, untungnya lagi bagus, alhamdulillah. Lagi kurang, ya alhamdulillah gitu. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Soalnya akan Allah tambah rezeki. Yang terakhir adalah ini merupakan gabungan daripada 6 sebelumnya itu takwa dan tawakal. Takwa itu dalam surat At-Tolak ayat 23. Ini sering-sering dibaca ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu innallaha balighu amrihi wa innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli syai'in qadra. Jadi itu adalah kalau dalam kajian syariah itu termasuk ayat 1.000 dinar ya. Itu sering sekali baca. Jadi kalau orang pengen banyak kaya ini biasanya baca ayat ini sampai 1.000 kali, 100 kali ya. Karena ayat ini juga menceritakan bagaimana sebenarnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan bagi jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Seperti itu. Jadi ini emang ngomongin rezeki ayat ini. Jadi kalau kita takwa sama tawakal itu berserah diri kepada Allah ya. Takwa, dekat sama Allah segala macam. Itu Allah akan jadikan kita berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Saya ada tawaran untuk proyek, tapi itu proyeknya korupsi gitu kan. Kita takwa sama Allah, takut kita nggak mau ngerjain itu, ya, takut itu dosa. Atau kita nggak mau ngambil KPR yang riba deh, atau ngambil beli cicil mobil dengan skema riba, hutang segala macam. Kita takut sama Allah gitu kan. Nanti lihat deh, kalau kita takut sama Allah, itu kan takwa namanya ya. Nanti Allah akan kasih jalan yang lain yang tidak kita sangka-sangka. Ya ternyata jalan yang Allah kasih itu lebih baik daripada jalan yang kita pilih sebelumnya. Oke, demikian saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.